Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu la na'budu illa iyyah wa nahnu lahu 'abidun. Ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum ibadallah wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat min ghad. Innallaha samii'un basir. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, takut patuhlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikanlah masa lalu untuk kepentingan masa mendatang. Allah Maha Mengetahui dan Maha Baik. Jamaah salat Jumat Masjid Muawanah, Kelurahan Keraton, Bandar Lampung. Hari ini tanggal 5 bulan Juli atau bulan 7 2024 Masehi, bersamaan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1445 Hijriyah. Besok tanggal 29, berarti lusa tanggal 1 Muharram. Saudi bulan Zulhijjah duluan 1 hari dari kita karena matlabnya, keberadaan dunianya, tempatnya. Mereka berakhir tanggal 30. Jadi hari ini mereka tanggal 29, besok tanggal 30, tanggal 1-nya bersama lagi sama kita. Itu adalah alam yang ngatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bulan melalui khutbah singkat ini saya sampaikan yang pertama tentang masalah tanggalan Hijriyah yang sampai sekarang masih asing bagi umat Islam itu sendiri. Kemudian ibadah-ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah pada bulan Muharram. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan yang ikut sholat Jumat hari ini di masjid manapun juga, yang kondisi alamnya sangat sejuk dari hujan tadi menimbulkan ada rasa kemalasan mau pergi ke masjid, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan ampunan dosa kita. Dan Allah akan mudahkan semua urusan kita dan dilengkapkan segala rezeki kita. Amin. Setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, 5 tahun dari itu, artinya pemerintahan Khalifah yang kedua Umar bin Khattab, karena Abu Bakar hanya memerintah 4 tahun. Maka terjadilah suatu perkumpulan sidang namanya musyawarah, rapat para sahabat. Yang dirapatkan apa? Ketika itu Sayyidina Ali radhiyallahu karamallahu wajhah mengusulkan supaya Islam ini punya tanggalan sendiri. Jangan hanya mengikut kapan Rasul lahirnya tahun gajah. Kepengen Sayyidina Ali itu surat-surat punya tanggal tersendiri, bukan tanggal Masihiyah. Oleh rapat disetujui.
kesepakatan menghitungnya dari kapan. Sebab Rasulullah sudah 5 tahun meninggal. Ada yang mempertahankan supaya kelahiran Rasulullah dijadikan awal tahun Islam. Itu akan terjadi kultus individual, mengagungkan pribadi seseorang. Ada yang menghitung akhir wafatnya Rasulullah, juga begitu. Tapi ada yang mengusulkan tidak. Islam itu berkembang adalah setelah pindah dari Mekah ke Madinah. Maka dihitung tahun Hijriah, tahun Islam itu dihitung kapan Rasulullah berpindah dari Mekah ke Madinah. Berarti ketika mereka rapat itu, kalau dihitung dari tahun Hijriah, baru 15 tahun yang lalu. Setelah Rasulullah wafat 5 tahun, dan khalifah yang kedua Umar bin Khattab berhasil kesepakatan menetapkan tahun Islam itu dari tahun Hijriyah. Sedangkan Muharram adalah bulan yang pertama, bukan karena tibanya Rasulullah di Madinah, tetapi itu memang diciptakan Allah, dihitung dari bulan Muharram. Min arba'ati hurum, 4 bulan yang dimuliakan Allah. Allah ciptakan bersama alam semesta ini. 4 bulan yang terhormat itu antara lain, yang pertama bulan Muharram, kedua adalah bulan Rajab, kemudian bulan Zulqa'dah, dan bulan Zulhijjah. Tetapi Aisyah meriwayatkan bahwa yang disebut Muharram itu adalah dihitung daripada bulan Zulhijjah, Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah, kemudian bulan Muharram, dan bulan Rajab. Pengertian Arba'atul Hurum adalah bulan yang dihormati, dilarang melakukan peperangan, dilarang bermusuhan, dan meningkatkan ibadah pada bulan itu. Alhamdulillah, orang Indonesia tak ketinggalan tahun kedua dari tutupnya melaksanakan ibadah haji karena Covid yang lalu 2 tahun tidak melaksanakan ibadah haji. Maka tahun kedua ini berlimpah ruah jamaahnya, sehingga sangat perlu disteril oleh pemerintah Saudi karena banyak yang memakai visanya bukan visa haji, tapi visa kunjungan keluarga ziarah, visa umrah yaitu TKI, kemudian visa umroh. Sebelum haji mereka melakukan umroh dan tidak mau pulang kalau nggak nunggu haji. Akibatnya ditambah dengan lokasi Musdalifah dibangun banyak WC baru, lokasi Musdalifah sangat sempit, maka keluar fatwa hukum bagaimana kondisi tahun ini yang sangat panas. Di samping banyak pengunjung adalah yang tua-tua atau uzur, maka dipatwakanlah ada 2 fatwa tahun pelaksanaan haji 1445. Ini yang pertama, untuk miqat di Musdalifah diadakan mulur bagi yang uzur, artinya tidak mabit. Padahal mabit di Musdalifah hukumnya wajib. Bagi yang mulur karena daya uzur, gugur hukumnya, dia tidak wajib. Bagi yang uzur juga diberi dispensasi hukum. Bagi yang dekat dengan Mina, berdampingan dengan Mina, Kota Mekah berbatas dengan tempat melontar Jamratul Aqabah hanya sekitar 600 atau 800 meter. Maka hotel-hotel yang disediakan oleh Saudi ada namanya di Aziziyah, terutama yaitu yang berada di sekitar dekat dengan tempat melontar. Diadakan hukum untuk Mina, yaitu tanazul, boleh dia setelah lontar pulang ke hotel Mekah, maka tidak memenuhi tempat di Mina. Alhamdulillah sudah banyak yang pulang.
Evaluasi sementara jauh lebih rendah jumlah angka kematian dengan sistem hukum 2 itu. Walaupun Lampung nantinya tanggal 27 Juli baru berakhir haji yang terakhir dari Lampung. Mudah-mudahan yang melaksanakan haji, baik dia laki-laki ataupun perempuan, lebih mabrur dan mabrur dilaksanakan pada tahun ini, dan insya Allah pada tahun-tahun yang akan datang lebih tertib pelaksanaan haji itu. Jamaah rahmatullah, kembali kepada tahun baru Hijriah. Allah ungkapkan bahwa manusia, terutama orang yang beriman, harus memperhatikan sejarah, kisah masa yang lalu. Ingat kisah kita, perjuangan hidup kita setahun yang lalu. Apakah banyak sehat kita ataukah banyak yang sakit? Apakah lebih mudah kita mencari rezeki yang lalu ataukah lebih sulit? Apakah nyaman-nyaman saja keluarga kita atau ada yang sengketa, bahkan ada yang perceraian pada tahun yang lalu? Ini yang perlu dievaluasi. Gunanya apa mengevaluasi? Untuk bahan pada tahun mendatang, tidak terulang kedua kali hal-hal yang buruk yang tidak menyenangkan pada kita. Oleh sebab itu, menghadapi tahun baru ini, yang pertama yang perlu kita perbaiki, kenapa umat Islam enggan atau masih jauh untuk mengenal tahun Hijriah? Mayoritas kita kalau ditanyakan bulan apa ini, bulan Hijriah, enggak tahu. Belum lagi kalau ditanya tanggal. Jadi seolah-olah umat Islam tidak bangga dengan adanya tanggalan sendiri, tapi dia hanya bangga dengan tanggalan tahun yang lain atau dari Nabi yang lain. Jamaah rahmatullah, pada sejarah sudah menunjukkan Rasulullah ketika dia diangkat menjadi Rasul usia 40 tahun, 13 tahun berdiam di Mekah. Ketika dia jadi Rasul, belum banyak hukum turun ketika itu. Rasulullah masih membenahi akidah tauhid. Yang kedua adalah masalah akhlak. Akidah dan akhlak diutamakan 13 tahun. Rasulullah ajarkan, Rasulullah tuntunkan. Kemudian 10 tahun berada di Madinah. Rasulullah di Mekah melakukan puasa setiap tanggal Asyura 10 Muharram. Sudah berpuasa Rasulullah, dan merupakan puasa wajib bagi dia, tapi tidak menyuruh orang lain untuk berpuasa. Tahapan yang kedua, ketika Rasulullah SAW sampai di Madinah, Rasulullah mendapatkan suatu perintah pada tahun kedua, yaitu untuk melaksanakan puasa Ramadan. Setelah Rasulullah mendapatkan perintah puasa bulan Ramadan, maka puasa tanggal 10 Muharram Rasulullah hentikan, tidak lagi puasa. Dan sebelum beliau menghentikan puasa tanggal 10 bulan Muharram itu, beliau berjumpa dengan orang Yahudi di Madinah melakukan puasa sama dengan beliau tanggal 10 Muharram. Ketika itu Rasulullah bertanya kepada orang Yahudi itu, "Wahai Yahudi, kenapa kau puasa hari ini? Kok sama dengan saya?" Kata Yahudi, "Kami memperingati sejarah nenek moyang kami, nabi-nabi kami. Nabi Musa terlepas dari kejaran Fir'aun ketika laut dibelah. Kemudian lagi Nabi Adam turun ke dunia pada tanggal 10 Muharram dan sebagainya dan sebagainya." Lantas jawab Rasulullah, "Kalau begitu, saya lebih pantas berpuasa tanggal itu karena saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala." Maka beliau ketika di Madinah, ketika sebelum diperintahkan puasa Ramadan, mewajibkan kepada sahabat untuk puasa tanggal 10 Muharram. Tapi setelah turun perintah, "Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam," beliau hentikan kewajiban untuk 10 Muharram, tapi beliau arahkan untuk puasa bulan Ramadan, dan puasa bulan tanggal 10 Muharram menjadikan puasa sunnah muakkad.
puasa pada tanggal 10 Muharram. Rasulullah berkata dari Abi Qatadah mengatakan sumu yaumil Asyura, kalau melaksanakan puasa bulan tanggal 10 yukaffiru sanatan madiyatan, rawahu Muslim. Orang yang melaksanakan puasa tanggal 10 bulan Muharram dibebaskan dosanya 1 tahun yang lalu. Betapa luas imbalan yang disediakan Allah SWT. Kemudian pada tanggal itu juga digugat oleh sahabat, ya Rasulullah, kalau kita hanya tanggal 10 berpuasanya berarti kita sama dengan Yahudi. Wah, kalau demikian kata Rasulullah, kita rencanakan pada tahun mendatang kita akan mulai puasa tanggal 9. Maka ada yang melaksanakan sekarang ini puasa Asyura itu, puasa bulan Muharram itu mulai dari tanggal 9 dan tanggal 10 untuk membedakan dengan ibadahnya orang Yahudi. Namun di lain hadis mengatakan bahwa Rasulullah SAW menganjurkan semua Asyura puasa 10 hari pada bulan Muharram. Maka ada juga yang berpaham demikian, dia mulai puasa tanggal 1 Muharram sampai dengan tanggal 10 Muharram. Luas untuk melakukan ibadah yang perlu tidak saling salah menyalahkan atau tidak memfitnah orang lain, apalagi mengkafirkan orang lain. Masalah suhu sekarang masih hangat dengan nasab, padahal nasab tidak menjamin untuk nilai ibadah seseorang. Jamaah rahimakumullah. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, pada akhir umur Rasulullah SAW berkatakan, ya sumu mufradan, la ya sumu mufradan, jangan berpuasa hanya 1 hari. Tapi kata Rasulullah SAW, faizan kana al-amu makbul, insya Allah sumna yaumat tasik. Kalau saya masih hidup tahun depan, insya Allah kita puasa mulai tanggal 9. Tapi ajal tiba, belum mencapai tahun kedepannya Rasulullah sudah meninggal. Jadi Rasulullah belum pernah melakukan puasa tanggal 9 Muharram, tapi beliau sudah anjurkan. Jamaah rahimahullah, kita menghadapi tahun baru ini, marilah kita bersama-sama yang pertama mencintai tanggal hijrah. Rubah sikap kita untuk dapat kita mengenal tahun hijriah, tanggalan hijrah, berarti perlu almanah, perlu tanggalan pada umum yang sudah ini orang akan banyak mengambil kalau dia gratis. Sebab ciri-cirinya bangsa Indonesia ini suka yang gratis. Kalau nggak gratis nggak laris. Makan siang gratis, direncanakan pemerintah. Gratisnya yang hebat. Nanti antrinya luar biasa. Bisa-bisa timbul korban. Orang sanggup korban merubah hari Ahad menjadi hari Minggu. Saya kelahiran tahun 48. Waktu saya SR, saya masih ingat tanggal itu masih hari Ahad. Tidak ada tanggalan hari Minggu. Tetapi datang misi komunis untuk menghilangkan hari Ahad itu menjadi hari Minggu, karena hari Minggu itu adalah mereka berbakti kebaktian. Maka yang mencetak almanat itu mereka borong semuanya, termasuk Menara Kudus, merubah tanggalan dari Ahad menjadi hari Minggu karena sudah dibayar dengan uang lebih dan tanggalan dibagikan cuma-cuma. Hancurlah tanggalan Islam itu. Karena apa? Karena duit. Sampai sekarang kehancuran bangsa ini karena duit. Nggak ada kehancuran lain. Di samping duit adalah perempuan. Mudah-mudahan
Kita bersama-sama sadar kalau ada umat Islam yang mencetak tanggalan Hijriah, walaupun beli itu kebutuhan kita. Memang harus beli. Kita harus bermodal. Enak kita tinggal di masjid karena masjidnya bagus. Masjid bagus perlu duit. Gak enak kita di satu masjid karena buruk, karena apok dan sebagainya. Artinya perlu duit. Memang kita ini perlu duit, tetapi jangan semata-mata karena duit. Mudah-mudahan kita sadar bahwa kekayaan kita ini adalah disalurkan fi sabilillah, di jalan Allah untuk menegakkan agamanya Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.